Coba deh, pernah kepikiran nggak sih kemana perginya mobil dinas, bangku taman, atau bahkan gedung sekolah setelah nggak lagi dipakai? Nah, kali ini kita bakal menelusuri perjalanan lengkap aset publik di Indonesia, dari mulai pengadaan sampai akhirnya pensiun. Jawabannya ternyata bukan cuma didiamkan sampai berkarat. Justru sebaliknya, setiap langkah itu diatur oleh serangkaian aturan yang ketat banget. Tujuannya cuma satu, melindungi properti yang notabene milik kita semua, dan tentunya memastikan nggak ada pemborosan. Oke, untuk bisa paham prosesnya, kita harus kenalan dulu sama istilah kuncinya. Barang milik daerah, atau biasa disingkat BMD. Gampangnya, ini tuh semua aset, mulai dari yang sepele kayak pulpen di kantor sampai yang besar kayak tanah dan gedung yang dibeli pakai uang publik. Perjalanan sebuah aset publik itu ternyata nggak dimulai pas barangnya dibeli loh. Semuanya berawal jauh sebelum itu, yaitu dari sebuah cetak biru perencanaan yang super matang. Tahap perencanaan ini, wah, krusial banget. Tujuannya simpel, menghubungkan apa yang udah dimiliki sama apa yang benar-benar lagi dibutuhkan. Jadi pemerintah nggak bakal beli komputer baru kalau yang dari tahun lalu aja masih berfungsi bagus. Inilah cara paling dasar buat memastikan setiap rupiah anggaran itu efektif. Proses ini punya nama resmi yang keren, Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, atau RKBMD. Coba deh perhatikan alurnya. Dimulai dari usulan unit paling kecil, terus dikumpulin sama kepala dinasnya, diajuin lagi ke atas, ke pengelola aset, baru deh akhirnya disetujui. Rantai persetujuan yang berlapis-lapis ini sengaja dirancang biar setiap permintaan itu valid dan sesuai kebutuhan besar. Nah, setelah sebuah aset direncanakan dan dibeli, saatnya dia bekerja. Dan ternyata ada dua cara utama gimana aset publik ini bisa melayani masyarakat. Nah, disinilah kita bisa lihat ada pemikiran yang cerdas di balik aturan ini. Ada beda yang jelas antara penggunaan, yaitu asetnya dipakai buat tugas pemerintahan sehari-hari, dan pemanfaatan. Pemanfaatan ini adalah ide gimana caranya aset yang mungkin lagi nganggur bisa tetap menghasilkan sesuatu, entah itu pendapatan atau manfaat lain buat daerah. Dan pemanfaatan ini bentuknya macam-macam. Bisa sesederhana menyewakan gedung yang lagi kosong, sampai skema kerjasama yang lebih kompleks, di mana pihak swasta diajak buat ikut bangun infrastruktur publik, contohnya jalan tol atau pasar. Jadi, intinya apa sih? Sebenarnya ada dua tujuan utama di balik pemanfaatan ini. Pertama, memaksimalkan nilai dari setiap aset yang dimiliki publik. Dan kedua, ya jelas, buat nambahin pundi-pundi pendapatan daerah. 30 tahun. Angka ini adalah contoh nyata gimana peraturan itu nggak kaku dan terus beradaptasi. Ada pembaruan aturan yang memperpanjang batas waktu maksimal untuk proyek-proyek kerjasama infrastruktur besar. Tujuannya, apalagi kalau bukan untuk menarik investasi swasta yang lebih besar dan lebih serius buat ikut bangun fasilitas publik. Namanya juga barang pasti ada umurnya. Nggak ada yang abadi. Makanya, peraturan juga menyediakan proses yang jelas dan akuntabel ketika sebuah aset sudah sampai di akhir masa pakainya. Kalau sebuah aset udah nggak bisa lagi dipakai atau dimanfaatkan, pemerintah bisa melepasnya. Nah, proses resmi buat transfer kepemilikan inilah yang disebut pemindah tanganan. Proses pelepasan ini juga bisa lewat beberapa jalur yang berbeda. Asetnya bisa dijual biar jadi uang tunai, atau dihibahkan untuk tujuan sosial. Bisa juga ditukar dengan aset lain yang lebih dibutuhkan, atau bahkan dijadiin modal buat perusahaan milik daerah. Lalu gimana kalau sebuah aset itu udah benar-benar nggak bisa dijual, dihibahin, atau ditukar? Nah, ada jalan terakhir, pemusnahan. Tentu saja, ini juga bukan proses yang sembarangan, dan harus dilakukan mengikuti aturan yang sangat jelas. Seluruh siklus hidup aset ini, dari lahir sampai pensiun, tentu nggak berjalan sendiri. Ada hierarki pejabat yang jelas yang tugasnya jadi penjaga aset publik dan masing-masing punya peran dan tanggung jawabnya sendiri. Coba bayangin deh, ini kayak piramida tanggung jawab. Di puncak paling atas ada kepala daerah, bisa gubernur, bupati, atau wali kota. Merekalah pemegang kekuasaan tertinggi yang menetapkan kebijakan umumnya. Tepat satu tingkat di bawahnya, ada sekretaris daerah yang bertindak sebagai manajer aset utama. Beliau ini ibarat komandan operasionalnya, yang mengkoordinasikan semua proses dan memastikan semua rencana berjalan dengan benar. Dan di level paling teknis, ada kepala SKPD sebagai pengguna barang. Merekalah yang bertanggung jawab langsung atas aset di dinasnya masing-masing, mulai dari mengusulkan kebutuhan sampai memastikan aset itu dipakai dan dirawat dengan baik setiap harinya. Di balik semua peran tadi, ada 3 prinsip inti yang jadi pegangan. Pertama, pengamanan, untuk melindungi aset dari kehilangan.
Kedua, pemeliharaan untuk menjaganya tetap berfungsi baik. Dan ketiga, pengawasan untuk memastikan semua aturan ditaati dari awal sampai akhir. Jadi, kerangka aturannya udah detail, peran dan tanggung jawabnya juga udah jelas. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya kita bisa memastikan semua sistem ini benar-benar berjalan efektif di lapangan? Karena pada akhirnya, keberhasilan sistem ini nggak cuma bergantung pada pejabatnya, tapi juga pada pengawasan dari kita semua sebagai masyarakat. Nah, itu pemikiran yang ingin kami tinggalkan untuk Anda.